Banyak pertanyaan masuk kepada saya mengenai azoospermia ini. Apakah azoospermia bisa diobati? Apakah bisa hamil alami? Apakah bisa inseminasi? Apakah bisa bayi tabung? Bermacam-macam pertanyaan masuk di inbox saya. Baik, saya akan jawab. Azoospermia adalah merupakan hasil jawaban laboratorium. Ketika seorang laki-laki mengeluarkan spermanya dengan cara masturbasi, kemudian sperma terkumpul tersebut kita periksa di bawah mikroskop, dilihat apakah spermanya mengandung sel benih apa tidak. Sel benih ini kita sebut dengan spermatozoa. Jika kita tidak menemukan adanya sel benih atau spermatozoa di dalam cairan spermanya, itu artinya jawaban laboratoriumnya adalah azoospermia. Azoospermia ada dua penyebabnya. Penyebab pertama adalah gangguan dari pabriknya sendiri. Artinya pabriknya tidak bisa memproduksi sel benih atau spermatozoa. Apa pabriknya? Pabriknya adalah testis. Testis adalah biji yang terdapat dalam kantong skrotum laki-laki. Ada sepasang, yaitu ada dua, kiri dan kanan. Jika ada kerusakan pada kedua biji ini, menyebabkan biji atau testis ini tidak mampu memproduksi spermatozoa. Kalau kerusakannya pada biji atau testis ini, maka ini akan sulit kita obatin karena kerusakannya betul-betul di pabriknya. Yang kedua penyebabnya adalah testisnya tidak mengalami kerusakan, masih mampu memproduksi sel benih atau spermatozoa, tapi spermatozoa tersebut tidak bisa keluar pada saat ejakulasi, masturbasi, oleh karena ada sumbatan pada saluran keluar spermanya. Itu artinya pabriknya tetap memproduksi spermatozoa, tapi tidak bisa keluar bersama dengan masturbasi karena adanya sumbatan pada saluran keluar spermanya. Maka bagaimana cara kita mengatasi azoospermia ini? Maka kita harus melibatkan dokter urologi, pasiennya kita bius, kemudian kita lakukan penyedotan sperma langsung pada saluran spermanya, itu pada epididymisnya. Kita sedot sperma yang ada di epididymisnya. Jika kita menemukan sperma di saluran sperma ini, epididymis, berarti azoospermia pada pasien ini disebabkan karena faktor sumbatan. Maka sperma yang kita dapatkan tersebut akan segera kita simpan di laboratorium, kita freezing, kita bekukan, dan sperma beku ini akan kita gunakan untuk program hamil bayi tabung. Tetapi kalau seandainya kita menyedot sperma tersebut dari saluran sperma atau epididymis ini tidak kita temukan spermatozoa atau sel benih, maka kita lanjut dengan mengambil langsung ke dalam bijinya atau ke dalam testisnya. Itu kita sedot testisnya, apakah dia mengandung sperma atau tidak. Dan kalau kita tidak menemukan sperma di dalam biji testisnya, lanjut dengan penyayatan pada biji testis tersebut untuk melihat apakah dia mengandung sperma atau tidak. Jika kita menemukan sperma di sana, walaupun spermanya merupakan sperma muda, belum matang, itu tetap kita ambil spermanya, kemudian kita bekukan, dan kemudian si pasiennya masuk ke program hamil bayi tabung. Prinsipnya kita harus menemukan sperma. Bagaimanapun caranya, disedot di salurannya, kalau ketemu kita freezing, kalau tidak ketemu kita ambil di testisnya, di bijinya, kalau tidak ketemu juga, maka otomatis tidak bisa program hamil apapun. Otomatis dia mesti melakukan adopsi anak. Tapi kalau kita ketemu sperma kita bekukan.